Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Nurul Ikhwan yang dirahmati Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, di jumpa kita pagi hari ini kita akan membersamai surah teragung dalam Al-Quran. Surah yang diposisikan sebagai pembuka dari surah-surah yang datang setelahnya. Kalau dalam Al-Quran ada 114 surah, maka surah ini menjadi kunci dan pembuka untuk memahami semua surah lainnya. Itulah dia suratul Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka, dan kedudukan surah ini seperti pendahuluan di setiap buku yang kita beli, setiap buku yang kita baca sebelum masuk pembahasan bab per bab. Maka tentunya biasanya penulis membuat pembukaan. Di sana dia ceritakan untuk apa buku ini dibuat, apa saja isinya, apa manfaat yang bisa dipetik dari buku tersebut. Di sisi Allah, perumpamaan yang lebih agung, suratul Fatihah adalah pembukaan yang dengannya kita dapat memahami isi keseluruhan Al-Quran ketika kita mampu memaknainya. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan Al-Fatihah dengan pesan-pesan penting di dalamnya, ada beberapa hal yang penting untuk disampaikan, beberapa karakter yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Pertama, surah ini seperti dikatakan Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Sabit, ini merupakan surah teragung dalam Al-Quran. Diriwayatkan Rasulullah SAW suatu ketika memanggil sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay, tahukah kau surah teragung dalam Al-Quran? Ketika itu Ubay berpikir, segera dia jawab, suratul Fatihah wahai Rasulullah. Dan Nabi Muhammad SAW begitu bergembira ketika mendapatkan jawaban yang benar dari sahabatnya tadi. Nah, di sini salah satu karunia Allah. Bayangkan bersama kita minimal kita baca 17 kali dalam setiap rakaat solat fardu surah teragung dalam Al-Quran ini. Maka tak berlebihan. Salah satu kunci yang apabila kita lakukan, insya Allah kita selangkah lebih dekat kepada meraih khusyuk dalam solat, adalah memahami dan mampu menangkap pesan-pesan dalam surah Al-Fatihah. Karena inilah surah satu-satunya bacaan Al-Quran yang menjadi rukun dalam solat, ya hanya bacaan Al-Fatihah. Sedangkan surah yang kita baca setelah Al-Fatihah ini bukan bagian dari rukun solat, tapi sunnah solat. Ya, maka bayangkan dengan kedudukan yang begitu penting, surah teragung, pembuka Al-Quran,
Surah ini juga dinamakan Suratus Shalah, surat salat. Kenapa? Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita sedang berdialog dan bercakap-cakap sama Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina abdi." Aku membagi solat menjadi 3 bagian. Wa idza qara'a abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala rabbi athna alayya abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim qala majjadiya abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin qala a'azzani abdi. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allahu hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allahu hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika seorang membaca dalam solatnya alhamdulillahi rabbil alamin, Allah merespon, hambaku memujiku, kata Allah. Ketika kita baca ar-rahmanir rahim, Allah pun berkata, hambaku mengeluh-elukanku. Ketika kita baca maliki yaumiddin, Allah kemudian mengatakan, hambaku mengagungkanku. Sampai kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini bagian antara diriku dan hambaku. Bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah berkata, ini bagian hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jamaah rahimakumullah. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita komposisi surah Al-Fatihah. Di dalamnya ada bagian untuk Allah yang bentuknya pujian dari kita hanya untuk Allah. Membaca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat menyukai ketika hambanya memuja dan memujinya. Begitu masuk ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata, ini bagian antara diriku dan hambaku. Bagiannya Allah apa? Iyyaka na'budu, hanya padamu kami beribadah. Itu haknya Allah. Kalau kita beribadah dengan benar, kalau kita laksanakan ibadah dengan keikhlasan, sesuai dengan bagaimana yang Allah perintahkan, lahirlah hak kita. Bagian kita mana? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kewajiban kita pada Allah ibadah. Hak kita setelah kita beribadah minta tolong sama Allah. Barulah bagian yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kata Allah, ini bagian hambaku dan bagian hambaku aku akan berikan kepadanya. Kita minta di sana, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau berikan kepada orang-orang yang Kau berikan nikmat hidayah sebelum kami, bukan jalan yang ditapaki kelompok orang-orang yang Engkau murkai, apalagi orang-orang yang sesat. Jadi jamaah rahimakumullah, bagaimana surah Al-Fatihah saja ini adalah dialog, sehingga dinamakan surah Al-Fatihah dengan suratus shalah. Suratul as-shalah.
Karena surat ini wajib dibaca di setiap rakaat salat. Surah Al-Fatihah juga dinamakan Suratul Kafiyah. Al-Kafiyah artinya yang mencukupkan. Karena kalau seorang membaca Al-Fatihah saja dalam sholatnya cukup. Tapi kalau membaca surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain, tapi tak baca Al-Fatihah, tetap gak cukup. Betapa menentukannya surah ini agar bacaan kita itu dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Al-Fatihah ini dinamakan Suratul Ruqyah. Surah Ruqyah. Kita tahu Ruqyah itu bagaimana kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan yang ada, apakah datangnya dari jin dan makhluk halus, apakah datangnya dari makhluk-makhluk yang zahir seperti binatang buas dan lain sebagainya. Pernah sekelompok sahabat musafir, mereka melewati sebuah perkampungan, mereka minta agar dijamu oleh penduduk kampung itu. Tapi ternyata penduduk kampung itu tak ada yang mau menjamu mereka. Seketika mereka akan meninggalkan kampung itu, tiba-tiba ada yang memanggil dari belakang. Kalian kemari, ada apa? Salah seorang pemuka kaum kami tergigit oleh kalajengking. Kena bisa kalajengking. Bisakah kalian mengobatinya? Di saat itu salah seorang sahabat mengatakan bisa. Dia balik untuk kemudian mengeluarkan bisa dari kaki yang terkena sengatan bisa kalajengking. Kemudian sahabat tadi membaca suratul Fatihah berkali-kali hingga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kepala kampung itu dari bahaya yang menimpanya. Seketika para sahabat sampai di Madinah, mereka menceritakan kepada Rasulullah. Rasul, tadi kami menemukan orang terkena bisa kalajengking, kami keluarkan bisanya, lantas kami obati dia dengan suratul Fatihah. Bagaimana pandanganmu? Rasulullah berkata, "Wa ma yudrikum annaha ruqyah." Tahukah kalian memang suratul Fatihah itu adalah surah ruqyah. Makanya kebiasaan Nabi jamaah rahimakumullah, ketika beliau merasa pegal-pegal, badan tak enak, di mana ada bagian yang sakit, Nabi Muhammad senantiasa selain berikhtiar mengkonsumsi herbal atau apa-apa yang dianggap sebagai sarana untuk menjemput kesehatan, Nabi juga mengobati dirinya dengan suratul Fatihah. Dibaca Al-Fatihah, diembuskan di tangan, diusap-usap di mana bagian yang sakit. Nah, ini salah satu keutamaan dari surah Al-Fatihah. Jamaah rahimakumullah, tidak ada satupun surah di dalam Al-Quran yang punya nama lebih banyak daripada surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini surah dengan nama paling banyak. Imam Jalaluddin As-Suyuti sampai mengatakan surah Al-Fatihah punya 27 nama. Satu surah namanya sampai 27. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani. Kemudian tadi Ar-Ruqyah, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah, As-Salah. Begitu banyak. Tidak ada satupun surah lain yang punya nama sebanyak itu. Dan dalam budaya Arab, orang yang punya banyak nama dan punya banyak julukan menunjukkan keagungan yang punya nama. Jadi kalau orang julukannya sampai banyak, namanya banyak, berarti dia agung, istimewa. Tapi kalau namanya cuma satu atau dua, berarti dia tidak populer. Nah, ini salah satu poin penting. Jamaah rahimakumullah,
Sepakat para ulama, jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah 7 ayat. Makanya disebut As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Itu arti As-Sab'ul Mathani. Tetapi dalam menentukan mana ayat yang 7, para ulama berbeda pandangan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk mazhab yang populer di tengah-tengah masyarakat kita, memandang basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Karena dia ayat pertama, maka dalam sholat ketika kita mau membaca ayat pertama perlu dijahar, bacanya dengan terang benderang juga, sama seperti ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini karena Imam Syafi'i menganggap basmalah ayat pertama dari suratul Fatihah. Tapi ada mazhab yang lain, mazhab Imam Abu Hanifah yang menganggap al-basmalah itu bukan ayat dari Al-Fatihah, tapi adalah doa yang dibaca di awal setiap surah. Makanya tiap surah ada bismillahnya, kecuali surah At-Taubah. Nggak dianjurkan kita untuk mengawalinya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal memandang bismillah bukan ayat dari Al-Fatihah, tapi dia hanya doa pembuka dan fungsinya sebagai pemisah antara satu surah dengan surah berikutnya. Maka dari itu, berdasarkan mazhab ini, karena dianggap al-basmalah bukan ayat dari Al-Fatihah, maka mereka kalaupun membacanya, dan memang dibaca dalam sholat, tapi dibaca secara sir, dibaca secara tersembunyi, baca dalam hati dia Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dibacanya sir? Karena itu dianggap bukan ayat tapi doa. Tapi walaupun tak dibaca jahar, tetap dibaca dalam sholat, tapi dibaca dalam hati. Ini pandangan yang kedua. Nah, kalau kita melihat kalau basmalah tidak dianggap sebagai ayat, tapi hanya dianggap sebagai doa, ya kuranglah ayatnya Ustaz. Kan jadi tinggal 6 ayat. Bagi yang menganggap basmalah bukan ayat pertama, maka ayat pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat kedua Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiga Maliki Yaumiddin. Ayat keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini keenam. Ayat ketujuhnya Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pada mazhab yang tidak menganggap basmalah sebagai ayat tapi sebagai doa, ayat yang ketujuh yang kita baca dalam pandangan mazhab Syafi'i dianggap itu dibagi 2. Jadi tetap jumlah ayatnya adalah 7. Nggak mungkin mengatakan Al-Fatihah ayatnya kurang dari 7, karena namanya As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Baik jamaah rahimakumullah, kalau kita mencoba untuk masuk pada ayat, kata-kata basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini dalam mazhab Syafi'i tadi ayat pertama dari Al-Fatihah. Basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata-kata ini belum lengkap sebenarnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku duduk. Dengan nama Allah
aku minum. Dengan nama Allah aku berpakaian. Dengan nama Allah aku berangkat ke kantor. Dengan nama Allah aku menggauli pasanganku. Dengan nama Allah, ya, aku mendidik anak-anakku. Dengan nama Allah aku cari rezeki yang halal. Jadi kata-kata Bismillahirrahmanirrahim yang maknanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, dikaitkan dengan apapun perbuatan yang kita kerjakan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ayyu amalin zibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa aqta. Semua urusan penting tak kita awali dengan membaca bismillah, maka urusan itu terputus dari mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi apapun mau kita kerjakan, mengawalinya baca bismillah. Karena dengan membaca bismillah Allah buka pintu keberkahan. Apa makna keberkahan di sini? Dimudahkan. Pekerjaan yang sulit jadi mudah. Pekerjaan yang terhambat jadi lancar. Hal-hal yang kita tidak kuasai Allah berikan kemudahan. Itulah keutamaan basmalah. Nah, di sisi Allah perumpamaan yang lebih agung. Bapak Ibu, kalau ada seorang pegawai diutus keluar kota untuk melakukan sebuah tugas, biasanya yang mengutusnya itu keluarkan surat perjalanan dinas. Ini surat. Kalau ada orang nanya kau dimanapun di jalan, tunjukkan surat ini. Insya Allah dengan surat itu kau nggak akan dihalangi. Kan begitu. Tapi apa yang terjadi kalau sekiranya surat tugasnya itu lupa terbawa? Kemanapun dia pergi, urusan akan jauh lebih rumit. Karena tiap pos ditanya, siapa yang ngutusmu? Untuk apa kau kemari? Banyak kali pertanyaan. Tapi dengan dia bawa surat dinas tadi, dia kasih tunjuk saja. Oh iya Pak, silakan lanjut. Gak perlu dia tanya. Nah, jamaah rahimakumullah, alam semesta beserta segala isinya itu siapa yang punya? Allah. Maka dengan kita mengawali apapun kegiatan dan aktivitas kita dengan menyebut nama Allah, maka tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang berani mempersulit kita. Kenapa? Aku melakukan apa yang aku kerjakan ini dengan nama Allah, bukan dengan namaku, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu hal yang simple, tetapi ketika kita biasakan apapun pekerjaan yang kita buat, kita awali dengan ucapan basmalah, akan memberikan dampak yang begitu besar, lancar urusan. Kalau misalnya urusan itu membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama, dengan bacaan basmalah Allah mudahkan, bisa selesai dengan waktu lebih cepat. Kalau misalnya urusan itu melibatkan banyak pihak yang kadang-kadang sulit untuk dikomunikasikan dan dikoordinir, Allah pemilik hati semua hambanya. Allah yang bolak-balikkan hati. Kalau Allah sudah bolak-balikkan hati, apakah kira-kira ada urusan yang sulit bagi Allah? Tidak. Jadi bacaan Bismillahirrahmanirrahim, semua urusan penting harus diawali dengan itu. Tapi tentunya ketika kita mengucapkan Bismillah, berarti kita harus pastikan urusan yang mau kukerjakan itu urusan yang tidak bertentangan dengan kehendaknya Allah. Urusan yang kuawali dengan Bismillah, urusan yang tidak menabrak aturan-aturan Allah. Jadi jangan pula orang mau mencuri pakai Bismillah aja, tak boleh. Ya, karena dengan menyebut nama Allah berarti kita pastikan yang kukerjakan adalah tidak bertentangan dengan aturan Allah. Kalau tidak, apa artinya aku kerjakan dengan nama Allah, tapi yang kita kerjakan nipu, mencuri, ya, memfitnah, itu tidak bisa.
Semua urusan diawali dengan basmalah haruslah urusan yang baik. Sehingga urusan yang baik itu dengan Allah terlibat di sana dimudahkan bagi kita. Nah, jamaah rahimakumullah, ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu artinya segala puji. Kata alhamdu berbeda dengan kata asyukru. Asyukru artinya berterima kasih. Kita berterima kasih hanya kepada orang yang berbuat kebaikan sama kita. Tapi kalau orang berbuat baik bukan kepada kita, kita kan nggak ucapkan terima kasih. Ada orang bantu kita, makasih Pak. Ada seorang bantu kita, terima kasih Bu. Tapi kalau ada orang baik, dia nggak bantu kita, kita kan tetap nggak ucapkan terima kasih sama dia. Tetapi kata alhamdu adalah pujian dialamatkan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, atau bahkan orang yang tak berbuat baik kepada kita tapi punya sifat yang layak dipuji. Kadang-kadang orang bantu kita, kita puji dia, si fulan tuh baik kali orangnya. Kenapa? Bantu kita. Tapi ada orang tak pernah bantu kita, tak pernah jumpa sama kita, tapi kita tahu dia punya sifat yang layak dipuji, maka kita puji juga dia. Si fulan tuh luar biasa. Pernah kau kerja sama dia? Gak pernah, tapi kulihat track recordnya bagus. Nah, kata alhamdu pujian untuk Allah. Pertama apa? Allah sudah banyak kasih pemberian untuk kita. Apa yang kita punya yang bukan pemberian Allah? Enggak ada. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau coba hitung-hitung apa yang sudah Allah berikan padamu, kau tak sanggup menghitungnya. Berarti kalau Allah sudah banyak kali memberi, pantaslah kita puji. Alhamdulillah. Tapi Allah juga pantas dipuji karena semua sifat-sifatnya adalah sifat yang sempurna dan indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah. Mintalah sama Allah dengan nama-nama itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Jadi Allah itu pantas dipuji. Maka kita katakan segala puji alhamdulillah milik Allah. Seakan-akan kalau kita muji orang atau berterima kasih kepadanya karena dia sudah bantu kita, karena dia sudah kerjakan pekerjaan dengan baik, sebenarnya yang paling berhak dipuji duluan bukan orang itu, tapi Allah. Ada orang misalnya menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kita puji dia, oh mantap kali kau. Pekerjaanmu bagus. Dampak pekerjaanmu sudah banyak sekali memberikan efek positif untuk perusahaan. Sebenarnya sebagaimana kita puji dia, yang lebih layak untuk dipuji adalah Allah. Kenapa? Dia pun bisa menyelesaikan tugasnya ya karena Allah. Kita berobat ke dokter dengan izin Allah, sembuh kita. Lewat obat dikasih dokter, dokter memeriksa dengan baik. Kita puji, terima kasih dokter. Luar biasa ilmu Pak Dokter. Sebagaimana kita puji dokter, sebenarnya yang lebih layak kita puji siapa? Allah. Karena Allah yang kasih ilmu untuk dokter, Allah yang nuntun dokter bisa memberikan diagnosa yang tepat, Allah juga yang membimbing dokter bisa memberikan obat yang mujarab sehingga kemudian datang kesembuhan. Jadi betapa buruknya manusia ketika kita sibuk memuji makhluk, tapi kita lupa siapa yang kita puji. Ada Allah yang paling berperan di belakangnya.
Makanya man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Siapa yang tak pandai bersyukur kepada Allah, maka dia tidak pandai bersyukur kepada manusia. Orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah, itulah orang yang paling pandai berterima kasih pada manusia. Tapi kalau sibuk berterima kasih sama manusia, lupa peran Allah, ini dianggap orang yang belum pandai bersyukur. Alhamdulillah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Allah pemilik alam semesta. Mau kita keluar angkasa, siapa yang punya di luar angkasa itu? Allah. Mau kita bor, buat sumur, jumpai ada makhluk-makhluk atau bahkan ada barang tambang di bawah tanah, siapa yang punya? Rabbul Alamin. Ya Allah. Bahkan dengan kemampuan akal kita sampai sekarang belum tahu mana batas langit, mana batas bumi. Belum sampai kemampuan kita. Dengan alat paling canggih, Bapak Ibu sekalian, pengeboran ke inti bumi, ke perut bumi, itu paling dalam dengan alat bor paling canggih, paling dalam bisa dibuat lubang ke dalam, ke bawah, hanya maksimal 16 km. Lubang ke dalam. Setelah itu alat pun tak sanggup lagi. Kenapa? Karena makin dekat ke inti bumi makin panas. Tak sanggup mata bor itu untuk sampai paling dalam 16 km. Lihat manusia dengan pesawat ulang-alik keluar angkasa. Paling jauh kemana? Belum lagi sampai ke Mars, baru nengok-nengok saja. Baru sampai bulan. Bahkan planet yang paling dekat dari kita, Mars saja belum sampai lagi. Walaupun kita sudah nengok, ada Pluto, ada planet-planet yang lain. Bahkan ada galaksi yang berbeda di luar galaksi kita. Bisa kita lihat lewat teleskop. Tapi sampai ke mana? Manusia belum ada gambaran luasnya alam semesta. Nah, siapa pemilik itu semua? Kita aja kalau lewat jalan nampak ada bidang tanah besar atau nampak ada rumah bagus, kita tanya, "Itu rumah itu punya siapa itu?" Kenapa kita tak tanyakan? Alam semesta beserta segala isinya, siapa pemiliknya? Dialah Allah Rabbul Alamin. Maka Allah, dia juga Rabb. Dan Allah kemudian di ayat yang ketiga mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman artinya Allah yang pengasih. Ar-Rahman ini menunjukkan kasih sayang Allah itu berlaku untuk semua makhluk. Bapak Ibu, Allah kasih nikmat gak hanya terbatas untuk orang mukmin saja. Orang kafir gak pernah sholat pun dikasih napas juga kok, dikasih air juga kok, dikasih segala apa yang diberikan kepada orang beriman. Bahkan Allah tak putus begitu saja nikmat ketika hambanya memilih gak sholat. Kenapa? Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang berlaku untuk umum. Mau mukmin mau kafir, semuanya dapat nikmat di dunia. Tapi jangan lupa Allah juga punya sifat yang kedua, Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang, yang sayangnya itu khusus diberikan kepada hambanya yang beriman. Makanya jangan salah, sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman 2 kali lipat. Karena ada sayang umum Ar-Rahman, ada sayang khusus, itulah Ar-Rahim. Pernah suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat melewati melewati seorang ibu yang sedang menyusukan bayinya. Ditengok oleh Rasulullah persahabat. Nabi bertanya, "Kalian lihat ibu itu?" "Iya." "Mungkin enggak ibu itu melempar anaknya ke jurang?" Ditanya oleh Rasul, "Mungkin enggak ibu itu lempar anaknya ke jurang?" Sahabat mengatakan, "Enggak mungkin lah Rasul.
Ibu itu nampak sayang sekali pada bayinya. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada kalian semua melebihi sayang ibu itu kepada bayinya. Makanya dalam sebuah hadis qudsi dikatakan Allah memiliki 100 kasih sayang. Dari 100 kasih sayang itu Allah turunkan satu bagian dari kasih sayang untuk dibagi kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Kalau kita punya ada peribahasa, kasih ibu sepanjang masa. Berapa ibu yang ada di alam semesta ini? Itu baru berkongsi di satu kasih sayangnya Allah. Gimana seorang ibu rela dia bersusah payah pada masa hamil, rela dia menghadapi maut dan kematian menjelang proses persalinan, rela dia bangun malam kasih air susu ibu untuk bayinya. Kadang-kadang tak tidur ketika bayi itu gelisah dan minta digendong. Sayangnya seorang ibu itu nggak ada apa-apanya dibanding sayangnya Allah. Nah, lebih dari itu jemaah rahmatullah, 99 bagian dari kasih sayang yang lain itu disimpan Allah untuk akhirat. Kalau udah begitulah kasih sayang luar biasa di muka bumi, bayangkan pula bagaimana kasih sayang Allah di akhirat untuk hambanya yang beriman. Nah, ini dia makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, Allah adalah pemilik hari pembalasan. Kita boleh baca Maliki Yaumiddin dengan bacaan pendek tanpa mat huruf mimnya. Maliki Yaumiddin. Malik artinya raja. Atau kita baca Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca panjang Maliki Yaumiddin, Malik artinya yang memiliki. Kalau Malik artinya raja. Jadi dua arti ini saling melengkapi. Allah bukan hanya raja di akhirat, tapi Allah juga yang memiliki nasib tiap orang. Di dunia semua orang memposisikan dirinya sebagai raja. Ya. Ada, apalagi kalau masuk kita ke kota Medan, ini katanya kota para ketua. Ya, semua mau jadi ketua, ya kan? Semuanya mau jadi raja. Semuanya mau jadi yang paling menentukan. Tapi di akhirat kelak Allah berkata, "Limanil mulkul yaum?" Siapa penguasa hari ini? Yang paling berkuasa siapa hari ini? Semua raja, semua perdana menteri, semua sultan, semua presiden terdiam semua. Tak ada yang berjawab. Semuanya menjawab, "Lillahil wahidil qahar." Penguasa hari ini hanya Kau ya Allah. Para hadirin sekalian. Jadi kalau kita lihat kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini di dalamnya terkandung pengharapan. Sebanyak apapun kau buat dosa, sebanyak apapun kau buat maksiat, sejauh apapun kau menyimpang dari Allah, jangan putus harapan. Kenapa? Karena Dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi di sisi lain Allah juga ingatkan, aku bukan hanya Ar-Rahman Ar-Rahim, kata Allah, aku juga Maliki Yaumiddin. Dalam kata-kata Maliki Yaumiddin terkandung ancaman. Kenapa? Kalau kau main-main di dunia, hati-hati. Nanti yang menentukan pada hari kiamat aku, kata Allah. Aku yang balas setiap orang. Orang baik akan dibalas dengan kebaikan. Orang yang jahat akan ditimpakan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Ini makna dari apa yang kita ucapkan Maliki Yaumiddin. Dialah Allah, Tuhan yang maha menentukan. Malik. Maka dari itu dalam hidup ini kita perlu menyeimbangkan.
Kalau orang terlalu banyak berharap, kurang takut, bahaya juga itu. Nanti orang mengatakan, tak apa-apanya itu, masih muda kita. Nanti kan Allah ini mengampuni juga di akhirat. Kalau orang berpikir seperti itu, maka muncullah keengganan beribadah. Tapi kalau orang dominan rasa takutnya, gawat kali lah ini, nanti masuk neraka pula aku, banyak kali salahku, banyak kali dosaku, masa mudaku pun taknya baik-baik kali misalnya. Nah, kalau fokus orang hanya pada rasa takut, akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Nah, yang paling benar apa? Seimbangkan antara rasa harap Ar-Rahman Ar-Rahim dengan rasa takut Maliki Yaumiddin. Supaya hidup itu seimbang. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, jangan lupa kau adalah hamba dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika hidup kita lempang, damai, aman, ingat Allah itu Maliki Yaumiddin. Jangan sembarang kau gunakan nikmat untuk maksiat, karena akan melahirkan konsekuensi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bapak Ibu, kemudian masuklah pada ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami beribadah, hanya padamu kami minta pertolongan. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya seharusnya hubungan kita sama Allah. Dahulukan ibadah baru minta. Jangan dahulukan minta dulu baru ibadah. Iyyaka na'budu. Kalau ada punya hajat, makanya sebaik-baiknya doa yang beriringan dengan ibadah. Solat, siap solat berdoa, bagus. Udah beribadah kita, berdoa. Setelah kita puasa, menjelang buka, kita baca doa. Ini bagus, karena udah ibadah dulu baru minta. Berangkat haji dia, udah keluar uangnya, udah dia korbankan waktunya. Berdoa di sana. Silakan berdoa kalau kau sudah beribadah. Bahkan termasuk ya, kita undang anak yatim, beribadah dulu kita, baru kita kemudian minta doa. Itu yang betul. Sedangkan konsep minta berdoa dulu baru beribadah, atau yang biasa orang lakukan adalah bernazar. Ya Allah, kalau nanti anakku lulus PNS, katanya, nanti aku potong kambing. Kenapa enggak potong kambing dulu, baru berdoa? Nah, jadi ketika orang bernazar, dia berjanji berbuat baik setelah Allah kabulkan dulu. Seharusnya beribadah dulu, baru minta. Maka apa kata Rasulullah? Innama yustakhrajul nadhru minal bakhil. Yang paling suka bernazar itu orang pelit. Kenapa? Karena nggak merugi dia. Ya, kalau Allah nggak ijabah kan nggak wajib. Tapi jangan kita beribadah hitung-hitungan dulu bisnis sama Allah. Allah kasih baru kebayar. Lakukan ibadahmu kepada Allah, barulah kau minta pertolongan kepadanya. Niscaya meminta pertolongan setelah sebelumnya kita lakukan ibadah, itu yang akan lebih memperkuat doa dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para hadirin, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta hidayah kepada Allah. Nah, sebenarnya seluruh ayat Al-Quran yang disebutkan setelah Al-Fatihah, dari Al-Baqarah sampai An-Nas, itulah jawaban Allah terhadap permintaan kita. Kita minta apa? Ya Allah, kami minta hidayah. Allah bilang, ini Al-Baqarah, ini Al-Imran, ini An-Nas. Inilah hidayah.
untuk menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Jadi siapa yang minta hidayah? Ya baca Quran itu. Karena di dalam Al-Quran itulah akan tergambar bagaimana jalan lurus untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana bacaan ihdinas siratal mustaqim, ini adalah permintaan dari kita kepada Allah. Dan seluruh ayat Quran adalah hidayah. Namun para ulama membagi hidayah kepada 4 bentuk. Bentuk pertama apa? Hidayah dalam bentuk insting. Bapak Ibu, kita lihat burung yang terbang meninggalkan pohon di mana dia tinggal di situ, menempuh ribuan mil. Burung walaupun tak punya GPS di HP-nya bisa pulang kembali ke rumahnya dengan tepat. Tahu dia di mana ada anaknya di situ, di mana dia simpan telurnya di situ. Enggak salah. Siapa yang nuntun burung? Instingnya itu hidayah. Allah kasih hidayah. Manusia, coba bayangkan Bapak Ibu, seorang bayi yang baru dikeluarkan dari rahim ibunya, dipotong tali plasentanya oleh dokter, menangis si anak itu. Dan setelahnya si anak ini, kapanpun dia haus, kapanpun dia buang air, kapanpun dia nggak nyaman, nangis dia. Pertanyaannya, siapa yang ngajari bayi itu nangis? Pernah nggak ibu-ibu yang pernah hamil terdengar suara nangis dari dalam? Oh, ini mungkin gladi resik nih katanya. Nggak pernah bayi belajar nangis. Tapi begitu keluar, dipotong, kok pandai nangis? Siapa yang ngajari dia nangis? Siapa yang ngajari bayi kalau aus kau nangis, kalau lapar kau nangis, kalau kau buang hajat nangis, kalau badanmu mungkin berkeringat atau tak enak pakaiannya basah nangis? Siapa yang ngajari? Insting. Ini datangnya dari Allah. Itulah level paling rendah hidayah. Di atas itu ada juga hidayah dalam bentuk apa? Dalam bentuk panca indera. Panca indera ini hidayah. Dengan mata kita bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dengan telinga kita bisa mendengar mana yang baik, mana yang buruk. Para hadirin, walaupun kadang-kadang bentuk panca indera manusia lebih cantik daripada bentuk panca indera yang ada pada binatang, tapi kadang-kadang Allah lebihkan fungsinya pada binatang. Manusia banyak yang mancung, anjing semuanya pesek, tapi yang mancung sering pula kena polip. Kena polip, kena sinus. Anjing nggak pernah dia, tapi kemampuan penciuman anjing berkali-kali lipat dibandingkan manusia. Ada anjing pelacak bisa dilatih bisa mencium bau narkoba, tahu dia disimpan di mana. Manusia nggak bisa. Itu bentuk hidayah juga diberikan Allah untuk makhluk ciptaannya. Level ketiga ada hidayah akal. Akal ini hidayah, Bapak Ibu. Kalau seorang berpikir dengan baik, dengan jernih, dengan kritis, maka akalnya akan menuntun dia pada kebenaran. Dan akal Allah hanya berikan pada manusia, nggak ada pada binatang. Binatang bergerak hanya melalui instingnya, bukan karena dia pikir. Manusia yang berakal. Waktu bayi kita bergerak lewat insting, nangis. Tapi semakin akal ini matang, saat kita masih belum balik, ada namanya mumayyiz, udah mulai tahulah mana baik mana buruk. Masuk usia balik, bertambah usia sampai puncak kematangan itu kapan? Usia 40 tahun. Orang itu betul-betul daya pikirnya berada di puncak. Bertambah usia berkurang daya pikir akal.
Tapi puncak dari hidayah yang keempat, apa itu? Hidayatuddin. Hidayah dalam bentuk ajaran-ajaran agama. Jadi Quran itu yang mencakup ajaran agama itu hidayah. Al-Quran kasih tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Diatur. Bapak Ibu, ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita mau menapaki jalan yang lurus, kita dihadapkan pada dua pilihan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita minta hidayah, kita bukan orang pertama yang berada di atas hidayah. Ada orang-orang sebelum kita. Maka pilihan hidupmu tinggal dua. Apa? Kau ikuti jalan orang-orang yang sebelummu, yang pernah menapaki jalan untuk dapat hidayah itu, dari para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, orang-orang soleh. Atau pilihan kedua, kau menyimpang dari jalan yang lurus, itulah jalannya orang yang dimurkai Allah dan orang yang sesat. Jadi hidup ini pilihan. Mau pilih mana? Pilih jalannya para aulia, pilih jalannya orang-orang soleh, pilih jalannya para anbiya, atau memilih jalannya Abu Lahab, Abu Jahal. Ini Abu Janda lagi katanya. Jadi ini jamaah rahimakumullah, pilihan dalam hidup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang kau berikan kepada orang yang kau berikan nikmat hidayah sebelumnya. Jadi, kalau kau mau baik, pastikan lingkungan pergaulanmu dengan orang-orang soleh. Dapat hidayah itu. Tapi, sisi lain, kalau kau tak mau menerima hidayah itu, ya udah ikuti saja jalan orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa orang yang dimurkai Allah? Nabi Muhammad menafsirkan al-maghdubi alaihim dengan tafsiran orang-orang Yahudi, ad-dallin tafsirannya orang-orang Nasrani. Kalau kau nggak mau ikuti Islam, ya ikut sana sama orang Nasrani atau sama orang Yahudi. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi disebut Allah kelompok yang dimurkai? Kenapa orang Nasrani dinamakan Allah sebagai kelompok yang sesat? Para ulama mengatakan orang Yahudi disebut kelompok yang dimurkai karena Allah berikan untuk mereka ilmu, dikasih ilmu, tapi mereka bukan mengamalkan ilmu, tapi ngakal-ngakali. Ngakal-ngakal, dilarang cari ikan di hari Sabtu. Orang Yahudi hari Sabat disuruh ibadah istirahat. Mereka memang nggak mancing hari Sabtu, tapi hari Jumat malam Sabtu dipasangnya pukat harimau semua supaya terjaring ikan-ikan itu. Ini namanya ngakali hukum. Zaman sekarang banyak juga orang Islam ngikuti langkah Yahudi. Contoh, aturan hukum Islam, kalau suami sudah mentalak istri 3 kali, baru boleh istri nikah balik dengan suami kalau istri sudah nikah dengan laki-laki lain tanpa rekayasa. Nah, sekarang lahir pula kawin Cina buta. Udah gak bisa balik lagi dia. Udahlah, kau kawini istriku bentar. Nanti kau ceraikan besoknya biar aku bisa balik sama dia. Kira-kira Allah tahu nggak niat itu? Tahu lah pasti. Tapi kalau orang berinteraksi dengan aturan hukum seakan-akan Allah tak tahu isi hatinya, itulah model orang Yahudi. Punya ilmu tapi ngakal-ngakali. Ya, ngakal-ngakali. Orang Nasrani kebalikannya, jamaah rahimakumullah. Kenapa disebut sesat? Mereka itu rajin ibadah, rajin luar biasa. Tapi sayangnya mereka nggak punya ilmu. Kuat
kuat ibadahnya, tapi ibadah enggak dilaksanakan berdasarkan ilmu. Makanya orang-orang yang mau hidayah itu dua. Pertama, minta ilmu kepada Allah. Kedua, amalkan ilmu yang kau dapat. Jadi kita ngaji pun, banyak-banyak ngaji, kalau nggak diamalkan itu apa? Nggak ada hidayah itu. Ngaji sikit, tapi apa yang dapat langsung praktek. Baca Al-Quran 1-2 ayat, amalkan dulu, baru lanjut. Ini yang namanya hidayah. Ketika ilmu teoritis kita mampu terjemahkan dalam bentuk perbuatan dan aksi. Nah, ini dia sedikit pesan yang disampaikan Allah di surah Al-Fatihah. Surah yang paling agung yang selalu kita ulang bacaannya. Mudah-mudahan dengan kajian pagi ini makna-makna ini bisa kita renungkan saat membacanya dalam solat, sehingga kita semua dapat kualitas khusyuk dalam ibadah solat kita semua. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup dengan doa, kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Iya. Telah masuk waktu sholat Isra. Telah masuk waktu sholat Isra. Jadi sebaiknya mungkin itu kalau kita bilang sepeda bagus, potong kambing dulu, minta. Iya. 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 Begini. Kalau ditanya, salah nggak bernazar? Kalau dikatakan salah atau enggak, ya nggak salah. Tetapi kalau diperbandingkan, Nabi sampai mengatakan yang bernazar orang pelit. Kenapa? Dia baru beribadah pada Allah kalau hajatnya sudah dikabulkan. Kalau enggak ya nggak jadi, kan begitu. Enggak lulus PNS pun berarti enggak jadilah kambingnya, kan begitu kan. Tapi kalau kita beramal dulu, ya, ini niat amal. Sebaik-baiknya perantara yang dengannya kita memanjatkan hajat kita kepada Allah adalah ibadah. Sebelum berdoa, ibadah dulu. Apa yang membuat? Berbuat baik dulu baru berdoa. Nah, ini sesuai dengan prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kapan minta tolong? Setelah ibadah. Allah nggak katakan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kalau begitu dibalik, minta dulu baru ibadah. Nah, tapi Allah minta ibadah dulu baru minta tolong. Nah, itu yang utama. Makanya kalau ditanya benar atau salah, ya nggak salah, boleh aja bernazar. Tapi yang lebih pantas dalam hubungan hamba dengan Allah, ya kita ini berbuat baik baru minta. Jangan minta dulu baru buat baik kalau dikabulkan. Demikian. Silakan. Jamaah rahimakumullah, istidraj sebagaimana firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini justru konteksnya lebih kepada orang kafir atau orang Islam yang fasik. Orang mukmin takkan distidraj. Kenapa? Orang yang beriman, Allah sayang dan peduli sama kita. Kalau kita menyimpang sedikit, dikasihlah ujian, cobaan, supaya kita balik lagi sama Allah. Begitu dia agak menyimpang sedikit, dikasih sakit, dikasih bangkrut, dikasih problem. Dengan problem itu kita balik lagi kepada Allah. Tapi yang diistidraj itu siapa? Pertama orang kafir. Makanya kalau kita lihat, okelah, sebelum waktu tsunami di Aceh, tsunami,
Salah satu sebab orang katakan, oh itu ada berzina orang di sana dan sebagainya. Oke. Lihat. Pertanyaannya, mana lebih banyak zina di situ dengan zina di New York misalnya? Atau zina di Los Angeles misalnya? Kenapa nggak hitam tsunami di situ? Karena mereka sudah sampai pada tingkat istidraj. Mau berzina mau enggak silakan kalian. Nggak peduli lagi Allah sama mereka. Tapi ketika orang masih beriman, menyimpang sedikit, Allah tarik, Allah tegur. Ini sama seperti kalau ada pasien pergi ke dokter, kalau pasien itu menurut diagnosa dokter masih mungkin sembuh, menurut ilmu kedokteran, dokternya akan cerewet, Pak, makan obat teratur ya. Ini pantang makan ini, Pak. Pantang makan ini, makan ini. Cerewet kali dokternya ketika pasien masih mungkin sembuh. Tapi kalau datang pasien didiagnosa sudah level kankernya stadium 4 misalnya. Menurut kedokteran paling-paling tahan 3 bulan lagi Bapak ini misalnya. Dokter nggak akan secerewet ketika pasien itu masih mungkin sembuh. Kalau pasien yang nanya, dokter apa pantangan makan saya? Nggak apa-apa Pak, makan aja semua Pak. Apa? Ini namanya istidraj. Allah SWT karena melihat ini nggak mungkin lagi beriman, kubukakan aja pintu kesenangan dunia. Suka hati kalian lah. Mau berzina, mau makan riba, silakan. Tapi orang beriman tidak kena istidraj. Selalu ketika kita menyimpang dari istiqomah, Allah tegur kita. Lewat apa? Ujian, cobaan, musibah, supaya kita balik ke jalan yang benar. Nah, begitu dia. Jadi istidraj hanya untuk orang kafir atau orang muslim yang fasik. KTP-nya Islam memang, tapi dia fasik. Gak pernah sholat, gak peduli sama agama. Ya, satupun perintah Allah gak ada yang dibuatnya. Ini memang KTP-nya Islam, tapi dia fasik. Ini mungkin Allah istidraj, karena dianggap tak mungkin lagi digiring pada kebaikan. Nah, demikian. Ya. Baik, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita pagi hari ini sampai di sini. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilid zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahab ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhulil syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.